Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki pegunungan Jepang, ada sebuah tempat yang terlupakan oleh waktu. Desa itu dikenal dengan nama Kamigawa, sebuah desa yang dulunya hidup dengan aktivitas pertanian yang subur, rumah-rumah sederhana, dan penduduk yang ramah. Namun, seiring berjalannya waktu, Kamigawa perlahan-lahan kehilangan daya tariknya. Banyak penduduk yang meninggalkan desa itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota-kota besar. Kini, Kamigawa hanya tinggal kenangan, menyisakan reruntuhan rumah yang hancur, tanah pertanian yang telah terabaikan, dan angin yang berhembus di antara pepohonan yang sepi. Kisah ini bermula ketika seorang pria muda bernama Takashi, seorang jurnalis asal Tokyo, menerima tawaran untuk melakukan peliputan mengenai desa Kamigawa yang terbengkalai. Takashi dikenal sebagai jurnalis yang suka mencari kisah-kisah unik, dan desas-desus tentang Kamigawa yang ditinggalkan oleh penduduknya begitu menarik perhatiannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa desa itu memiliki cerita-cerita yang menyeramkan, tentang roh-roh yang masih bergentayangan dan misteri yang belum terpecahkan. Takashi, yang selalu skeptis terhadap hal-hal supernatural, memutuskan untuk mengunjungi desa itu dan menulis sebuah artikel untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita belaka. Hari itu, Takashi mengemudi melewati jalanan yang berkelok-kelok, menembus kabut yang mulai turun perlahan. Sesampainya di gerbang desa, Takashi tertegun. Gerbang itu tampak sudah berusia puluhan tahun, catnya terkelupas, dan tulisan Kamigawa yang tertulis di papan kayu hampir tak terbaca lagi. Takashi turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke desa yang sunyi. Di sepanjang jalan, ia melihat rumah-rumah kosong dengan jendela-jendela yang pecah, pintu yang terkulai, dan halaman yang dipenuhi oleh tanaman liar yang merambat. Ini benar-benar tempat yang menyeramkan, pikir Takashi. Ia membuka kamera dan mulai memotret suasana desa yang penuh dengan keheningan. Begitu ia melangkah lebih dalam, sebuah rasa dingin yang tak wajar mulai menyelimuti tubuhnya. Takashi merasa seperti dia sedang diawasi, meskipun tidak ada satupun makhluk hidup yang terlihat di sekitar. Bahkan burung-burung pun tidak terdengar berkicau, yang anehnya membuat suasana semakin mencekam. Saat melanjutkan langkahnya, Takashi menemukan sebuah rumah tua yang lebih besar dibandingkan rumah-rumah lainnya. Rumah itu tampak lebih terawat, meskipun debu telah menutupi sebagian besar perabotan di dalamnya. Takashi merasa tertarik untuk masuk dan menginvestigasi lebih lanjut. Dengan hati-hati, ia membuka pintu yang berderit, dan masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, udara terasa lebih lembab dan dingin. Lampu-lampu tua yang terpasang di langit-langit berkilau samar di antara bayangan yang melingkupi ruangan. Takashi melangkah pelan, tangannya terus memegang kamera, berusaha menangkap setiap sudut yang ada. Tiba-tiba, di salah satu sudut ruangan, ia melihat sebuah foto tua yang terpajang di dinding. Foto itu menggambarkan keluarga yang tampaknya hidup di rumah tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam foto itu. Di tengah keluarga yang tersenyum, ada seorang pria yang berdiri dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tidak berada di dunia yang sama dengan yang lainnya. Mata pria itu kosong, dan ekspresinya suram, hampir seperti sebuah peringatan. Takashi merasa aneh dan mulai merasa tidak nyaman dengan suasana rumah tersebut. Ia melangkah mundur. Namun saat akan keluar, ia mendengar suara samar dari lantai atas. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, meskipun tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Takashi yang penasaran, memutuskan untuk menaiki tangga kayu yang berderit. Setiap langkah yang ia ambil membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Begitu sampai di atas, ia melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka, dan dari dalamnya, ia bisa merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Takashi mendekat, perlahan membuka pintu itu, dan melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, tampak sebuah kamar yang kosong, kecuali sebuah meja tua yang terletak di sudut ruangan. Di atas meja, ada sebuah buku besar yang tergeletak terbuka, seolah-olah seseorang baru saja membacanya. Takashi mendekat dan melihat isi buku itu. Halaman-halaman buku itu penuh dengan tulisan tangan yang tampaknya sangat tua, dan sebagian besar sudah pudar. Namun, di bagian bawah salah satu halaman,
Ada sebuah kata yang tergores dengan tinta merah darah. Obake. Takashi merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Kata itu menggema dalam pikirannya. Obake? Pikirnya. Apa itu? Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari belakangnya. Kau harus pergi. Suara itu hampir tak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat Takashi membeku di tempat. Dia berbalik. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangan itu kosong, seperti sebelumnya. Dengan perasaan yang semakin tidak nyaman, Takashi keluar dari rumah itu, namun langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Takashi berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takut mulai menguasainya. Ia berlari kembali ke mobilnya, meskipun setiap langkah terasa lebih lambat dari sebelumnya, dan perasaan tak terjelaskan yang menghantui setiap sudut desa Kamigawa semakin membesar. Saat Takashi menghidupkan mesin mobilnya, dia merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, di antara bayangan pepohonan. Takashi menoleh cepat ke kaca spion, tetapi tidak ada yang terlihat. Namun, perasaan bahwa seseorang atau sesuatu sedang mengikutinya tak bisa dia buang begitu saja. Sejak itu, Takashi merasa seperti ada yang mengikutinya, tak hanya di desa Kamigawa, tetapi juga setelah ia meninggalkan tempat itu. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar di rumahnya, dan bayangan-bayangan gelap selalu tampak di sudut-sudut pandangannya. Perasaan takutnya semakin dalam seiring waktu, dan ia mulai menyadari bahwa kata Obake yang ia temukan di buku itu bukan hanya sebuah kata. Itu adalah peringatan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Takashi hanya bisa berharap bahwa perjalanan yang ia mulai di desa Kamigawa ini tidak akan berakhir dengan kehancuran bagi dirinya sendiri. Setelah kejadian di Kamigawa, Takashi merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah mengikutinya pulang. Ia tidak bisa tidur dengan tenang lagi, dan malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk tentang desa yang terbengkalai itu, tentang suara-suara aneh yang berbisik di telinganya, dan bayangan-bayangan gelap yang selalu tampak di luar jangkauan pandangannya. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin intens perasaan itu. Takashi merasa bahwa desa Kamigawa bukan hanya sekadar tempat yang ditinggalkan oleh manusia, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. 1 minggu setelah kembali dari Kamigawa, Takashi memutuskan untuk kembali ke sana. Artikel yang ingin ia tulis tentang desa itu masih belum selesai, dan meskipun ia merasa ketakutan, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Ia merasa ada yang belum selesai, dan Kamigawa seolah memanggilnya kembali. Saat ia tiba di desa itu lagi, kabut tebal menyelimuti seluruh wilayah. Takashi merasa seperti sedang memasuki dunia yang berbeda, dunia yang seakan-akan terhenti di waktu yang tidak dapat dijangkau. Kampung yang sunyi, rumah-rumah yang sudah rusak, dan pohon-pohon yang tampak seperti penjaga yang bisu, semua itu memberikan suasana yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Takashi memarkirkan mobilnya di tempat yang sama seperti sebelumnya dan merasakan hawa dingin yang sama menusuk kulitnya. Ia melangkah keluar dari mobil dan berjalan ke arah rumah besar tempat ia menemukan buku bertuliskan Obake. Kali ini, ia tidak merasa seberani sebelumnya. Ia merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut desa itu, dan bahkan udara yang ia hirup terasa lebih berat. Setiap langkahnya terdengar keras di bawah kaki, seperti suara yang memecah kesunyian yang sangat dalam. Takashi sampai di depan rumah yang sama. Pintu yang tadinya tertutup rapat kini sedikit terbuka. Ia tidak yakin apakah itu karena angin atau sesuatu yang lebih aneh, tetapi ia merasa bahwa pintu itu sengaja dibuka. Dengan perasaan waspada, ia melangkah masuk, dan kali ini, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Takashi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum melangkah lebih jauh. Di ruang depan, segala sesuatunya masih tampak sama seperti terakhir kali. Lantai kayu yang berderit, furnitur yang sudah tua, dan buku-buku yang tergeletak berserakan. Namun, ada satu perbedaan yang Takashi rasakan dengan jelas. Kali ini, ada sebuah aroma asing yang menusuk hidungnya. Bukan bau busuk atau bau lembab, melainkan bau tanah yang kental, seolah-olah rumah itu telah terkubur dalam tanah selama berabad-abad. Takashi menyusuri lorong menuju kamar di lantai atas. Begitu sampai di pintu yang ia buka sebelumnya,
ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam ruangan itu terasa semakin berat. Tiba-tiba, ia merasa pusing, dan seluruh tubuhnya gemetar. Di atas meja tempat buku itu tergeletak, ada sebuah benda lain yang menarik perhatian Takashi. Sebuah kotak kayu kecil, dengan ukiran-ukiran yang rumit di sekelilingnya. Takashi mendekat dan memeriksa kotak itu lebih dekat. Kotak itu terasa sangat berat, meskipun ukurannya kecil. Ketika ia membuka tutupnya, ia terkejut menemukan sebuah benda yang sangat tidak biasa. Di dalam kotak itu terdapat sebuah boneka kecil yang terbuat dari tanah liat. Boneka itu memiliki ekspresi wajah yang tidak biasa. Wajah yang tampak menakutkan dengan mata yang kosong dan mulut yang terbelah. Boneka itu juga mengenakan pakaian tradisional Jepang yang sangat kuno, seperti pakaian dari zaman Edo. Takashi merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk memegang boneka itu. Ketika ia meraihnya, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari luar. Suara ranting patah di luar rumah, diikuti dengan suara langkah kaki yang berat. Takashi cepat-cepat meletakkan boneka itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya dengan cepat. Suara langkah kaki itu semakin dekat, dan Takashi bisa merasakannya, seolah-olah ada sesuatu yang berjalan menuju rumahnya. Dengan hati-hati, ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Apa yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di luar, di balik kabut tebal, ada sosok manusia yang berjalan perlahan di tengah jalan setapak desa. Sosok itu tidak jelas, seperti bayangan yang tak memiliki wujud. Ia hanya bisa melihat bentuk gelap yang bergerak, mengenakan pakaian yang robek-robek dan wajah yang tidak terlihat. Takashi terperanjat dan mundur dari jendela. Jantungnya berdetak cepat, dan ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berputar. Saat ia hendak berbalik dan berlari keluar dari rumah, sebuah suara berat dan serak terdengar di telinganya, membuat tubuhnya kaku. "Kau sudah mengganggu mereka." Suara itu berbisik dengan nada mengancam, seperti suara yang berasal dari kedalaman tanah. Takashi menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok itu dengan jelas. Seorang pria dengan wajah yang tercabik-cabik, matanya kosong, dan darah mengalir dari luka-luka di wajahnya. Sosok itu berdiri di tengah ruangan, tepat di depan pintu keluar. Takashi merasa dunia itu runtuh di sekelilingnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertancap ke lantai. Sosok itu mendekat, dan langkah kaki yang berat terdengar semakin jelas. "Obake." Suara itu berbisik lagi, dan Takashi akhirnya bisa merasakan tangan dingin yang mencengkeramnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Semua suara di sekitarnya teredam dalam kegelapan yang mencekam. Sebelum Takashi kehilangan kesadarannya, sebuah gambar terlintas di benaknya. Gambar dari desa Kamigawa yang dulu indah, yang kini terhimpit oleh bayangan masa lalu yang gelap. Desa itu, ternyata, tidak hanya ditinggalkan oleh manusia, tetapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sebuah roh yang menunggu untuk membalas dendam. Dan kini, Takashi adalah bagian dari cerita itu. Ketika Takashi terbangun, dunia sekitarnya terasa berbeda. Kegelapan yang sebelumnya meliputi ruang itu kini mulai berkurang, dan kabut tipis yang menyelimuti desa Kamigawa sudah lenyap. Namun perasaan mencekam tetap menguasai dirinya. Ia mendapati dirinya tergeletak di lantai rumah yang sama, di samping kotak kayu yang telah dia temukan sebelumnya. Suasana yang sunyi sepi dan udara yang dingin memeluk tubuhnya, memberi kesan bahwa waktu di tempat ini berhenti lama sekali. Namun, tubuh Takashi terasa lemas dan penuh dengan rasa takut yang mendalam. Jantungnya berdebar kencang, seperti saat ia pertama kali mendengar suara yang aneh di desa ini. Sesaat, ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi pikirannya kabur. Mengingat kembali sosok mengerikan yang ia lihat, pria dengan wajah hancur dan matanya yang kosong, Takashi merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Ia berusaha berdiri, mengguncang-guncangkan kepalanya dan menegakkan tubuhnya yang gemetar. Namun, meskipun ia sudah sadar, perasaan aneh itu tetap menghantui setiap detiknya. Ia melihat ke sekeliling, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari pandangannya. Seolah-olah segala sesuatu di sekitar rumah itu, di desa Kamigawa ini, terlihat lebih kabur dan lebih nyata pada saat yang bersamaan.
Suara-suara alam yang biasanya terdengar begitu jelas di sekitar desa, kini tampak menghilang sama sekali. Tidak ada suara burung berkicau, tidak ada suara daun yang bergoyang, dan hanya ada suara detakan jantungnya sendiri yang begitu keras. Takashi kembali memandang kotak kayu yang ada di sampingnya. Kotak yang berisi boneka tanah liat itu. Tanpa berpikir panjang, ia meraih kotak itu dan membukanya kembali. Boneka itu ada di dalamnya, seperti yang ia tinggalkan sebelumnya, dengan ekspresi wajah yang tetap sama, mengerikan, dengan mata kosong yang memandang tak terhingga. Tangan Takashi gemetar saat ia menyentuh boneka itu, dan saat ia memegangnya, ia merasa seperti ada kekuatan yang aneh dan kuat mengalir melalui tubuhnya, menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. "Tidak," bisiknya dalam hati. "Aku harus keluar dari sini. Ini gila." Namun, saat ia berusaha bangkit dan berjalan menuju pintu, langkahnya terasa berat, dan tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang menahan tubuhnya, seolah-olah tanah itu sendiri menahannya untuk pergi. Ia merasakan ada hawa yang tidak wajar di sekitarnya, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik setiap sudut rumah ini. Perasaan ini semakin kuat, dan Takashi bisa merasakan adanya bayangan yang bergerak dengan perlahan di luar jendela. "Tak bisa," bisiknya dengan putus asa. "Aku harus keluar. Aku harus pergi." Tetapi saat Takashi berusaha membuka pintu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pintu itu tidak terbuka, meskipun ia mendorongnya dengan seluruh tenaga. Tiba-tiba, sebuah suara yang begitu menakutkan terdengar di telinganya. Suara serakan ranting yang patah, disusul dengan suara langkah kaki yang berat, sama seperti yang ia dengar saat pertama kali datang ke Kamigawa. Suara itu semakin dekat. Langkahnya semakin jelas terdengar. Takashi menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Satu-satunya yang terlihat hanyalah bayangan gelap yang bergerak dengan cepat di ujung ruangan. Ia berlari, mencari jalan keluar. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Desain rumah yang membingungkan ini seakan mengarahkannya kembali ke tempat yang sama, ke ruang yang penuh dengan kesunyian, yang hanya ditemani dengan rasa takut yang semakin besar. Tiba-tiba, sebuah suara berat berbisik di telinganya, suara yang begitu dekat seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi." Takashi berteriak dan mencoba menepis suara itu dari pikirannya. Namun semakin keras ia berusaha, semakin jelas suara itu terdengar. Ia berlari melalui lorong, menuju pintu depan, dan sekali lagi, ia mencoba membuka pintu itu. Namun, kali ini, pintu terbuka sedikit, dan begitu ia mengintip keluar, dunia yang ia lihat berubah menjadi lebih mengerikan. Di luar pintu, desa Kamigawa kini tampak berubah. Tidak ada lagi jalan setapak yang rapi, tidak ada lagi rumah yang teratur. Yang ada hanya kehancuran dan kerusakan. Rumah-rumah yang seakan baru saja runtuh, reruntuhan yang menutupi tanah yang basah. Kabut kembali turun, tetapi kali ini kabut itu lebih tebal dan lebih gelap, seolah menutupi dunia dengan selimut kematian. Di tengah-tengah kabut itu, Takashi melihatnya, sosok yang ia lihat sebelumnya, sosok pria dengan wajah yang hancur. Sosok itu berdiri diam di tengah jalan setapak, tatapannya kosong dan mengerikan. Takashi merasa tubuhnya membeku, dan ia tidak bisa bergerak. Suara yang menakutkan itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. "Obake! Obake!" Suara itu bergema di seluruh desa. Takashi mencoba berbalik, berlari menjauh, tetapi kakinya tidak bergerak. Ia merasa seolah-olah ada tangan yang menariknya kembali, menahannya untuk tetap berada di tempat itu. Suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat, dan ia merasakan nafas dingin yang menyentuh tengkuknya. "Obake! Tidak ada jalan keluar." Suara itu berbisik lagi. Dalam ketakutannya, Takashi melihat bayangan lain di sekitar desa itu. Bayangan-bayangan yang lebih banyak, lebih gelap, dengan wajah yang hancur, mata yang kosong, dan tubuh yang tampak lebih seperti mayat berjalan. Takashi menyadari dengan ngeri bahwa desa ini bukanlah tempat biasa. Desa Kamigawa adalah tempat di mana makhluk-makhluk yang telah mati tetap terperangkap, menjadi obake, roh-roh yang belum bisa berpulang. Takashi terjatuh ke tanah. Tubuhnya terkulai lemah.
Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya dengan putus asa. Apa yang mereka inginkan? Namun, sebelum ia sempat menjawab pertanyaan itu, sosok pria dengan wajah hancur mendekat dengan langkah perlahan, dan di belakangnya, ribuan bayangan lain mulai bergerak, mengelilingi Takashi dengan kecepatan yang menakutkan. Suara berbisik itu semakin keras, hingga akhirnya ia terdengar seperti teriakan yang memecah keheningan dunia ini. Kami tak akan membiarkanmu pergi. Takashi berteriak, dan saat itu, dunia di sekelilingnya terbelah dalam gelap. Takashi terjaga di suatu tempat yang asing. Ketika ia membuka matanya, dunia di sekitarnya tidak lagi tampak seperti desa Kamigawa yang telah ia kenal. Ia terbaring di sebuah ranjang yang keras, di sebuah ruang yang gelap, dengan cahaya redup yang memancar dari sebuah lampu minyak yang tergantung di dinding. Udara di dalam ruangan terasa lembab dan dingin, dan sebuah aroma asing menyeruak, seperti tanah basah yang lama tidak disentuh. Ia mengangkat tubuhnya, terhuyung sejenak, dan merasakan kegelapan yang mengelilinginya. Di luar, angin bertiup dengan kencang, dan suara ranting yang saling beradu terdengar dari kejauhan. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak nyata, mempengaruhi seluruh indera Takashi. Ia tertegun sejenak, berusaha mencari tahu di mana ia berada. Ruangan itu tidak memiliki jendela, hanya sebuah pintu kayu tua yang terkunci rapat. Panik mulai merayap. Apa yang terjadi? Apa ini semua? Pikir Takashi. Ia mengingat kembali kejadian yang baru saja ia alami di desa Kamigawa. Semua suara, semua bayangan, sosok pria dengan wajah hancur, dan suara bisikan yang menakutkan itu. Tapi sekarang, semuanya terasa semakin kabur. Ia merasa seperti terjebak dalam ruang yang terisolasi, di luar jangkauan waktu dan tempat. Dengan penuh kewaspadaan, Takashi berjalan menuju pintu, menggoyang-goyangkan gagangnya. Namun, pintu itu tetap terkunci rapat. Tak ada suara dari luar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Lalu, sebuah suara terdengar dari dalam ruangan, suara yang sangat familiar, namun sekaligus begitu asing, seperti suara bisikan, tapi kali ini tidak berasal dari satu tempat. "Obake," kata suara itu, memecah keheningan yang ada. Takashi mundur, terkejut dan bingung. Suara itu datang dari mana? Sepertinya tidak ada orang di dalam ruangan selain dirinya. Takashi merasa bahwa suara itu begitu dekat, namun tidak dapat dijelaskan dari mana datangnya. "Obake, kembali." Tidak ada jalan keluar. Takashi segera berlari menuju sudut ruangan, meraih sebuah kursi kayu tua yang terletak di samping meja. Ia menutupi telinganya dengan tangan, berusaha mengusir suara itu dari pikirannya. Namun itu hanya membuatnya semakin panik. Setiap sudut ruangan terasa semakin sempit, dan jantungnya berdegup lebih kencang. Wajah pria dengan mata kosong kembali muncul dalam bayangannya. Sosok itu seakan mengawasinya dari sudut pandang yang tidak pernah ia sadari. "Jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan mereka," kata suara itu lagi, namun kali ini dengan nada yang lebih pelan, lebih persuasif. Takashi merasa seolah-olah ia berada dalam pengaruh yang tak bisa ia kontrol. "Mereka akan datang dan kamu tidak bisa melarikan diri." Takashi merasa tubuhnya terhuyung, dan jantungnya berdegup semakin cepat. Dalam kebingungannya, ia mendengar suara pintu berderit. Perlahan, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memancarkan cahaya yang sangat terang, jauh lebih terang dari apapun yang ia lihat sebelumnya. Takashi merasa seolah-olah cahaya itu memanggilnya, menariknya keluar dari kegelapan yang melingkupi ruangan tersebut. Namun, begitu ia melangkah ke arah cahaya, sebuah suara yang lebih keras dan lebih mengerikan terdengar, seolah datang dari kedalaman bumi yang paling dalam. "Kamu tidak bisa pergi. Obake tidak akan pernah melepaskanmu." Dengan perasaan terperangkap, Takashi berlari menuju pintu, mengabaikan suara yang terus membisikkan kata-kata menyeramkan itu. Begitu ia melangkah keluar, dunia di sekitarnya berubah drastis. Kamigawa kini bukan lagi desa yang terbengkalai, melainkan sebuah tempat yang seolah-olah hidup dan bergerak dalam gelap. Semua rumah yang hancur telah menjadi bayangan gelap yang bergerak sendiri, seperti makhluk hidup yang tak terlihat. Di luar sana,
Takashi melihat bayangan yang lebih jelas. Sosok pria dengan wajah hancur yang sudah ia temui sebelumnya, berdiri di tengah jalan setapak yang gelap. Sosok itu tidak lagi diam. Kali ini ia bergerak, perlahan mendekati Takashi dengan langkah berat. Setiap kali langkahnya terdengar, tanah di bawahnya seolah bergetar. Takashi merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ketakutan yang lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Takashi berbalik dan berlari. Namun kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua rumah yang pernah ada di Kamigawa kini berubah menjadi kabut tebal yang menutupi seluruh desa. Setiap langkah yang diambilnya terasa sia-sia. Kabut itu semakin padat, mengaburkan pandangannya, seolah dunia ini sedang menelan dirinya. Sosok pria itu terus mengejarnya, mendekat dengan kecepatan yang semakin cepat, hingga akhirnya Takashi tidak bisa lagi berlari. Dia berhenti, berbalik, dan memandang wajah sosok itu yang sudah sangat dekat. Mata pria itu yang hancur itu menatapnya dengan kosong. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Tanpa kata-kata, pria itu mengulurkan tangannya, dan Takashi merasa tubuhnya tertarik ke arah sosok itu, seperti ada kekuatan yang sangat kuat yang menariknya. "Kamu sudah datang jauh. Sekarang kamu akan tinggal bersama kami," bisik suara itu, dan tubuh Takashi terhuyung, seperti terhisap ke dalam ruang yang lebih gelap lagi. Takashi merasa dirinya ditarik ke dalam sebuah dunia yang bukan lagi dunia manusia. Ia merasa dirinya jatuh, terperangkap dalam ruang yang tidak bisa dijelaskan. Ada suara-suara, bisikan, dan suara langkah kaki yang menghantui pikirannya. Namun, saat itu juga, ia mendengar suara lain, suara yang sangat familiar, meskipun samar. "Takashi." Suara itu memanggilnya dengan lembut, namun penuh dengan kehampaan. Takashi berusaha untuk mencari asal suara itu, tetapi ketika ia menoleh, yang terlihat hanyalah kegelapan. Dan tiba-tiba, suara itu kembali. "Takashi, jangan takut. Mereka hanya bayangan, mereka hanya bayangan." Takashi merasa ada yang menyentuh tangannya, dingin dan lembut. Ia merasakan kekuatan yang mengalir dari sentuhan itu, memberi harapan yang sangat kecil di tengah segala kegelapan. Dan perlahan, bayangan itu menghilang, bersamaan dengan kabut yang mulai menghilang dari desa Kamigawa. Takashi membuka matanya dengan sangat perlahan. Kini, ia tidak lagi berada di desa itu. Yang ada hanyalah ruang gelap yang tak berujung, tempat di mana segala macam kekuatan tak kasat mata berpadu. Ia merasa terperangkap, namun dengan suara lembut itu di telinganya, ia tahu, meskipun dunia itu telah menghilang, ia tidak akan pernah bisa benar-benar lepas dari Obake yang menghantuinya. Dan selama hidupnya, Takashi akan selalu mendengar bisikan itu, berulang kali, tanpa pernah berakhir.